إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah karena kurnia berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu-waktu menunggu waktu salat Isya kita pergunakan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, membahas karya tulis ulama kita yang menjelaskan tentang bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan, mempelajari bersama-sama bab yang ke-23 di dalam kitab Tauhid. Sebagaimana biasanya kita tidak menjelaskan seluruh penjelasan yang dijelaskan di dalam bab ini, namun kita fokus kepada poin-poin atau matan yang dibawakan oleh muallif pada bab-bab yang telah disusun. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama apa yang telah disusun oleh muallif. Tafadhol. Bismillah. Bab yang ke-23, keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Baik, muallif rahimallahu taala berkata, babun ma ja'anna ba'da hadzal ummati ya'budul authan. Bab keterangan bahwa ada di kalangan umat ini yang menyembah berhala. Authan dalam artian yaitu ditujukan kepada bentuk-bentuk ibadah selain Allah Subhanahu wa taala, seperti kuburan, masyahid atau kubur-kubur yang diduga sebagai kubur para tokoh orang-orang soleh. Muallif di dalam bab ini membawakan enam dalil, 3 dari ayat Al-Quran dan 3 dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kita bisa mempelajari ke-6 dalil yang dibawakan oleh muallif, maka kita langsung saja mendengarkan ayat dan hadis yang dibawakan pada bab ini. Tafadhol. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahad ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jib dan Tauhid dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah,
bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. An-Nisa 51. Taib, dalil yang pertama dibawakan oleh muallif pada bab ini di dalam surah An-Nisa ayat 52 yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil-jibti wat-taghut." Di sini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Di sini dibawakan oleh muallif yang menjelaskan di dalam Fathul Majid beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim seperti dalam surat Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut di ayat 17. Surah Al-Ankabut ayat 17 ini semakna apa yang telah dijelaskan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka." Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan ini adalah perkataan Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjelaskan bahwasanya sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala. Lalu wa takhluquna ifka, dan kamu membuat dusta. Juga semakna di ayat yang lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 71. Ayat 71 yang bunyinya, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanazallu laha 'akifin." Di sini mereka menjawab apa yang disembah. Jadi ketika dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Ma ta'budun?" Apa yang disembah? Qalu na'budu asnaman fanazallu laha 'akifin. Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa i'tikaf, maksudnya tekun menyembahnya. Kemudian di dalam surah As-Saffat ayat 95, kalau kita pelajari syarahnya, alhamdulillah kita banyak akan mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di sini, tetapi kita tidak menjelaskan secara detail. Yang penting kita mengetahui bahwasanya ini semakna di ayat ini. Seperti di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qala ata'buduna ma tanhitun. Itu patutkah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Jadi ini semakna yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat dalam surah An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 52. Ayat 51. Ayat 51. Kemudian yu'minu nabi jibti wat taghut. Mereka beriman kepada jibt dan taghut. Di sini dibawakan di dalam tafsir Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dengan sanadnya dari Ikrimah, Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf mendatangi penduduk Mekah. Maka mereka berkata kepada keduanya, kalian adalah ahli kitab dan ahli ilmu. Oleh karena itu, beritahukanlah kepada kami tentang kami dan Muhammad. Mereka menjawab, ada apa gerangan dengan kalian dan Muhammad? Mereka berkata lagi, kami adalah orang-orang yang menyambung tali silaturahmi, menyembelih onta sebagai korban, menuangkan air setelah susu, membebaskan tawanan, dan memberi minum para jamaah haji. Sedangkan Muhammad adalah orang yang hina. Jadi dibalikkannya, Muhammad adalah orang yang hina, memutus tali silaturahmi, dan dia diikuti oleh para pencuri perbekaran jamaah haji dari suku Ghifar. Jadi kami atau diakah yang paling baik? Mereka menjawab, kalian lebih baik dan kalian jauh lebih benar. Lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat di dalam surah An-Nisa
ayat 51 yang mana tadi sama-sama kita dengarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bijibti wat taghut. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang diberi bahagian dari Alkitab, mereka percaya kepada jibt dan taghut. Lalu wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Lalu dijelaskan di sini dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Makkah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ini yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya riwayat dari Ibnu Abi Hatim mengenai ayat ini. Jadi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 51 yang dibawakan pada bab ini. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelaskan tentang ajibt dan taghut. Apa itu ajibt? Dijelaskan di sini oleh Umar, ajibt adalah sihir. Adalah sihir, at-taghut adalah syaitan. At-taghut adalah syaitan. Dan ini juga pendapat dari Ibnu Abbas dan ulama yang lainnya, Abu Aliyah, Mujahid, Al-Hasan. Adapun Ibnu Abbas, Ikrimah dan Abu Malik, makna ajibt adalah syaitan. Adapun Ibnu Abbas menambahkan yakni dalam bahasa Habasyah, bahasa Ethiopia, yaitu ajibt artinya syirik. Jadi banyak dijelaskan di sini mengenai ajibt dan taghut. Adapun disimpulkan oleh penulis di dalam Fathul Majid, yang masalah yang paling penting itu adalah katanya pengertian iman kepada jibt dan taghut di sini. Apakah sekedar percaya dalam hati atau mengikuti para pengikutnya sekalipun ada perasaan benci dan ataukah ada kebatilannya. Itu yang bisa kita pelajari, bagaimana dahulu orang-orang yang ketika mereka bertanya kepada ahlul ilmi, ahlul kitab, yang mereka juga mengetahui tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ditanyakan oleh orang-orang musyrik Mekah bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang hina, Muhammad itu memutuskan silaturahmi, segala macamnya yang disebutkan, dan mereka mengatakan merekalah yang benar. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 51 yang baru saja kita bahas bersama-sama. Dan ajib sebagaimana dikatakan oleh Umar adalah sihir dan at-taghut adalah syaitan. Baik, kita lanjutkan ke dalil berikutnya dalam surah Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dzalika mathubatan indallah man la'anahu Allahu ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada taghut. Artinya, katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan darah dan babi dan orang-orang yang menyembah taghut. Al-Maidah 60. Dalil yang kedua pada bab ini yang alhamdulillah baru saja kita dengarkan dalam surah Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbiukum bisyarri min dzalika mathubatan indallah. Katakanlah, maukah aku berikan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik itu di hadapan Allah? Man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi, yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, itulah orangnya. Wajala minhum qiradatal khanazira wa abadat taghut, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang-orang yang menyembah taghut. Jadi di sini dijadikan, bukan orang-orang Yahudi. Terkadang kita pernah mendengar atau melihat tulisan bahwasanya mereka adalah keturunan kera dan babi, yaitu qiradatul khanazir. Tetapi bukan seperti itu, tetapi mereka orang-orang yang dilaknat, orang-orang yang dimurkai itu, yaitu dijadikan mereka
kera dan babi. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah, hai Muhammad, "hal unabbiukum bisyarri min dzalika matsubatan indallah?" Maukah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak? Jadi disebutkan di sini bagaimana mereka keadaannya di hari kiamat kelak, yaitu orang-orang yang bersifat yang ditafsirkan di dalam ayat ini, yaitu orang-orang man la'anahu Allah, orang yang dilaknat oleh Allah, wa ghadiba alaih, dan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya yang dilaknat yaitu orang yang dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang dimurkai wa ghadiba alaih, orang yang dimurkai adalah orang yang tidak Allah redhoi setelahnya selama-lamanya. Bayangkan Allah tidak meredhoi kaum ini selama-lamanya. Ghairil maghdub, yang tidak diredhoi oleh Allah, yang dimurkai, yang tidak Allah redhoi selama-lamanya karena perbuatan mereka sendiri, dan mereka telah meninggalkan kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini dijelaskan baik itu di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah yang mengingatkan mereka bahwasanya mereka orang-orang yang telah diturunkan kebenaran kepada mereka. Allah sebutkan di beberapa ayat, bisa dilihat dimulai dari ayat 40 sampai 49, maka nanti bisa dilihat awalnya di ayat 40, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Nanti dijelaskan semuanya bagaimana mereka, sifat-sifat mereka, wa aminu bima anzalat musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih, kemudian wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Jadi mereka adalah malahan disuruh bagaimana keadaan mereka yang akhirnya disuruh atamuruna nasa bil bir. Jadi mereka itu menyuruh manusia berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Itu sampai 49 menjelaskan bagaimana keadaan mereka yang telah diturunkan ilmu, yang telah diturunkan wahyu Taurat, akan tetapi mereka meninggalkannya kebenaran tersebut dan memilih kebatilan. Dan ini pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan meniru mereka. Jangan sampai menjadi maghdub, yaitu yang dimurkai, yang dijauhi dari redha Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 60, yaitu orang yang man la'anahu Allah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijauhi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Ada yang dijadikan kera dan babi. Imam As-Sufyan As-Thawri berkata dari Alqamah bin Marsad, dari Al-Mughirah bin Abdullah bin Ayyashkuri dan Al-Ma'mar bin Suwaid, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang yang disebutkan di ayat ini, yaitu qiradata wal khanazir, tentang kera dan babi. Apakah mereka berasal dari kaum yang dirubah rupanya? Lalu Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah tidak pernah menghancurkan suatu kaum, atau dalam riwayat lain merubah rupa atau bentuk suatu kaum lalu menjadikan mereka keturunan atau generasi penerus. Sesungguhnya kera dan babi telah ada sebelum itu. Jadi terjawablah dari riwayat Imam Muslim ini bahwasanya mereka bukan keturunan kera dan babi, tetapi mereka dijadikan kera dan babi, karena kera dan babi sebelumnya sudah ada. Jadi terkadang karena kita benci kepada kaum tersebut, terlebih kemarin yang penyerangan mereka Zionis terhadap saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, sehingga ada sebagian kutukan kepada mereka
yaitu keturunan kera dan babi. Tidak benar, akan tetapi yang benar adalah mereka dijadikan rupa mereka kera dan babi di zaman itu. Baik. Kemudian ada beberapa riwayat yang sebenarnya mirip, akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahkan lebih buruk lagi dalam surah Al-Hajj, ayat 72. Dalam surah Al-Hajj ayat 72, bukan sekedar itu saja, tetapi lebih buruk daripada laknat, murka, dijadikan kera dan babi. Lebih buruk lagi. Itu apa yang lebih buruk? Ini dijelaskan dalam surah Al-Hajj ayat 72, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di bagian terakhir, wa iza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna yastuna bil ladzina yatluna alaihim ayatina qul, kan mirip qul afa unabbikum bisyarri min dzalikumun nar. Jadi yang lebih buruk dari itu yaitu neraka. Di akhirat kelak dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih buruk dari ayat sebelumnya, itu lebih buruk daripada dijadikan kera atau babi, atau dilaknat atau dimurkai. Taib. Kita cukupkan sampai di situ karena pembahasannya, atau kita tambah saja tidak apa-apa, mudah-mudahan bermanfaat. Masubatan, pembalasan, yakni pahala dan imbalannya. Indallahi man la'anahullah. Itu di hadapan Allah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang yang dilaknat dan dimurkai adalah orang-orang yang Yahudi, dan mereka pun dijadikan kera dan babi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Al-qiradah yaitu kera, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang melanggar kehormatan hari Sabtu. Apa itu kehormatan hari Sabtu? Yang mereka dilarang menangkap ikan di hari Sabtu, tetapi pada Jumat sorenya dipasanglah alat pancingnya atau alat seperti jalanya yang bisa menangkap ikan. Kemudian di Ahad paginya baru mereka ambil. Nah, itulah bagaimana kalau kita analisa, cerdasnya analisa. Kan yang dilarang hari Sabtu. Apa salahnya sorenya Jumat diberikan pancingannya, kemudian hari Ahad pagi kan sudah melewati hari Sabtu. Nah, begitulah bagaimana pemikiran kelicikan orang-orang Yahudi. Sedangkan al-khanazir, babi, adalah orang-orang yang kafir terhadap hidangan yang dimintakan oleh Nabi Isa. Jadi sampai mereka diminta makanan manna wasalwa, makanan turun langsung lalu mereka mengingkari, maka dikutuklah wajah mereka, dijadikan seperti babi. Semua apa yang mereka inginkan, bayangkan makanan dari langit dihidangkan dalam surah Al-Maidah itu, maka diturunkan manna wasalwa, mereka pun tetap mengingkari. Jadi Ali bin Abi Thalib dari Ibnu Abbas, kedua kaum yang dirubah rupa dan bentuk itu adalah Yahudi yang melanggar kehormatan hari Sabtu, dan pemuda yang dirubah bentuknya menjadi kera, dan kaum tua mereka yaitu bentuknya menjadi babi. Wa abadat taghut, dan orang-orang yang menyembah taghut, yakni Allah menjadikan mereka menyembah taghut, yaitu taat kepada syaitan dan segala macamnya. Kalau kita review kembali pelajaran kita di Al-Usul Salasah, jadi taghut itu maknanya apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Ra'sul Khams, pemimpinnya itu ada 5. Ada yang ingat? Yang pertama iblis laknatullah alaih. Kemudian ada yang ingat? Ada 5 di Usul Salasah. Kemudian barang siapa yang mengetahui perihal yang gaib, barang siapa yang dia redha ketika diibadahi,
Kemudian yang berhukum selain pada hukum Allah, yang satu lagi apa satu lagi? Sudah 4 kita ingat. Ada satu lagi. Berarti yang waktu di usul salasah itu 5 disebutkan, maka yang paling roksunnya, yaitu yang paling besar yaitu syaitan, iblis yang diikuti, sehingga dia telah mengikuti taghut. Taib. Ulaika syarrum makana, mereka itulah yang lebih buruk kedudukannya. Wa adallu an sawa'is sabil, dan lebih sesat jalannya. Jadi mereka, itulah keadaan mereka yang disebutkan di dalam ayat dalam surah Al-Maidah ayat 60. Jadi kita cukupkan bagaimana penjelasan dalam surah Al-Maidah ayat 60. Kita akan memasuki dalil berikutnya dalam surah Al-Kahfi ayat 21 pada bab ini. Tafadhal. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Artinya, orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Al-Kahfi ayat 21. Baik. Dalil yang ketiga yang dibawakan oleh muallif pada bab yang ke-23 ini, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sungguh kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas gua mereka. Dalam surah Al-Kahfi ayat 21. Maksudnya bahwa mereka melakukan perbuatan tercela terhadap para pemuda yang menyelamatkan akidah mereka yang disebut Ashabul Kahfi setelah mereka meninggal, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah kita pelajari dan telah kita singgung di bab-bab sebelumnya, yaitu la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubura anbiya'im wa shalihin masajid, yaitu mereka menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka masajid. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Jadi di sini Nabi SAW di hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi SAW melarang umatnya agar tidak mengikuti orang-orang sebelum umat Nabi SAW, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini masuk pada hadis yang menjelaskan agar kita tidak mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Karena jika ada orang yang mengikuti orang Yahudi dan Nasrani, dan itu akan ada dijelaskan dalam hadis ini, berarti dia telah terperosok pada penyembahan berhala. Karena keterangan bahwasanya akan adanya umat di kalangan umat ini yang akan menyembah berhala sesuai dengan babnya, karena dia telah mengikuti umat-umat sebelumnya. Taib, dari hadis Sa'id Al-Khudri, tafadhal. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum azwal qudda bil quddati hatta law dahulu juhra tuqin la dahulu qartumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahuda wan nasara. Qal faman. Artinya, sungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu, bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya, sampai kalaupun mereka masuk ke liang Jawa, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani kah? Beliau menjawab, lalu siapa lagi? Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian muallif membawakan pada bab ini hadis Nabi SAW yang berasal dari sahabat mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu.
Sebenarnya biografi beliau telah kita singgung di bab kedua keistimewaan tauhid, tetapi tidak mengapa salahnya kita mengulang kembali, karena mengenal mereka orang-orang, apalagi mereka pernah hidup bersama Nabi SAW, merupakan suatu kenikmatan bagi jiwa kita sendiri. Apalagi kita berusaha bertekad mengikuti mereka, yaitu para sahabat dan generasi setelah, dua generasi setelahnya. Maka kita mengenal mereka itu adalah suatu yang harus kita lakukan, karena banyak butiran-butiran, mutiara-mutiara yang indah dalam kehidupan mereka yang harus kita contoh. Bukankah orang-orang yang telah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dia menginginkan dirinya bagaimana dia seperti Abu Bakar, atau mereka seperti Umar, atau mereka seperti Abu Hurairah, atau mereka seperti Abdullah bin Abbas? Bukankah itu yang kita inginkan? Meskipun kita tidak seutuhnya seperti mereka, tetapi berusahalah bagaimana perilaku kita, ibadah kita, jiwa kita, hati kita tunduk sebagaimana hati mereka, patuh sebagai, dan takut terhadap dosa sebagaimana takutnya mereka terhadap dosa. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari. Berarti dia adalah orang Ansar dari suku Khazraj. Ada dua suku besar di Madinah, Aus dan Khazraj. Dia dari suku Khazraj. Adapun Al-Khudri itu dia ambil dari sebuah nama desa di kota Madinah. Dari kota Madinah ada nama desa, misalnya kalau kita di sini Panam misalnya, maka dinisbahkan Al-Panami gitu, Al-Banami gitu. Huruf P enggak ada di Al-Banami gitu. Nah, jadi tidak masalah. Jadi ada sebagian seperti Imam Bukhari dari daerah Bukhara dinisbahkan ke daerahnya. Imam Nawawi juga demikian, dari negeri Nawa, ya satu negeri desa, maka dinisbahkan dengan negeri tersebut. Al-Minangkabawi, nah, itu kan ada Imam Khatib Al-Minangkabawi, salah satu ulama yang pernah menjadi imam dan menjadi rujukan, dan ulama-ulama yang berasal dari Indonesia seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, kemudian juga ayahnya Buya Hamka kalau tidak salah, kemudian pendiri NU yang tadi pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semuanya, yang pernah berguru kepada Imam Khatib Al-Baghdadi, Imam Khatib Al-Minangkabawi, ya, Imam Khatib Al-Baghdadi yang menulis Tarikh Al-Baghdad. Semua ulama di Baghdad ditulis oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Sampai ke situ ya. Taib. Kemudian adapun beliau, salah satu keutamaannya yaitu pernah ikut Baitur Ridwan. Baitur Ridwan itu sebuah baiat, ketika itu di sebuah pohon tahta syajarah, di surah apa itu, surah Muhammad ya, surah Al-Fath, yang dibaiat di bawah pohon. Dan beliau adalah di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, yang jumlah hadis diriwayatkan beliau adalah 1170 hadis. 1170 hadis. Jadi di antara 7 sahabat, termasuk 7 sahabat yang banyak yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini berasal dari beliau, an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sungguh kata Nabi SAW, kamu akan mengikuti dan meniru tradisi sunanan man kana qablakum, orang-orang umat-umat sebelum kamu. Nabi menjelaskan bahwasanya seluruh dosa maksiat yang pernah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu akan diikuti oleh umat ini, kecuali pernah kita bahas di sini. Iya, kecuali yang tidak dikerjakan, yaitu membunuh Nabi. Orang-orang sebelumnya, orang-orang Bani Israel itu membunuh Nabi. Nabi Yahya mereka bunuh, Nabi Zakaria. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad,
umatnya tidak membunuh Nabi SAW. Tapi berusaha membunuh ada orang-orang kafir Quraisy. Kalau kita lihat lembaran Sirah Nabawiyah, ingin membunuh ada, tetapi tidak kesampaian. Dan ingin membunuh lagi, akhirnya Nabi SAW diperintahkan di malam itu hijrah ke Madinah. Taib. Hazral qudzati bil qudzah, yaitu mereka bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah lainnya. Hatta law dakhalu hujratud dabb, jadi sampai kalaupun mereka masuk ke liang dabb. Kalau kita lihat terjemahan dabb dalam kitab-kitab di buku-buku terjemahan, itu diartikan biawak. Memang mirip biawak tetapi tidak biawak. Ada hewan padang pasir yang memang yang hewan tersebut hanya hidupnya di padang pasir, mirip dengan biawak tetapi berbeda dengan biawak. Tetapi halal. Halalnya dari mana? Ada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat, dan ini namanya takririyah, sunnah takririyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditawari daging dob. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau memakannya. Apakah ini haram ya Rasulullah? Kata Nabi, sesungguhnya kami tidak biasa memakan tersebut. Jadi orang-orang Mekah tidak biasa memakan itu. Sementara setelah hijrah di Madinah, orang-orang di Madinah memakan itu. Dan asatizah kita, di antara ustadz kita, ketika mereka menimba ilmu di kota Madinah, di Jami'ah Islam Madinah, mereka menyempatkan diri untuk berburu dob. Itu cerita-cerita mereka. Akhirnya mereka ya mengkonsumsinya karena dibolehkan. Nabi tidak, seandainya haram, tidak haram, tidak boleh, tapi Nabi tidak memakannya karena Nabi tidak biasa memakannya. Akan tetapi sahabat yang memakannya Nabi biarkan, tidak Nabi larang. Itu namanya sunnah takririyah. Itu disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La dakhaltumuh, kata Nabi SAW, maka kamu akan memasukinya juga. Qalu, lalu mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al Yahuda wan Nasara, apakah itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qal, lalu Nabi SAW menjawab bersabda, faman, siapa lagi? Taib. Di sini la tatabi'unna sanana man qablakum hazra wal quzzata bil quzzah, yaitu sesungguh kamu akan mengikuti dan meniru tradisi umat-umat sebelum kamu bagaikan anak bulu panah yang serupa dengan bulu panah, yakni dijelaskan di sini oleh mualif, sungguh kamu akan mengikuti cara mereka dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Apapun menyerupai bagaikan bulu anak panah yang serupa dengan bulu anak panah. Bagaimana bulu anak panah itu serupa dengan, sampai Nabi memberikan permisalan saking miripnya apa yang akan dilakukan oleh umat ini terhadap yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Tidak ada bedanya bulu anak panah yang satu dengan yang lainnya, saking miripnya. Riba, mereka umat-umat Nabi SAW melakukan riba. Apalagi yang mereka lakukan yang menyembah berhala. Umat terdahulu menyembah berhala, umat Nabi SAW sebagaimana di bab ini keterangan bahwasanya ada di kalangan umat ini yang akan menyembah berhala. Dari 3 ayat yang dibawakan oleh muallif, maka nampaklah jelas bagi kita ketika mempelajari nas di dalam hadis yang dibawakan oleh muallif, maka nampaklah jelas bagi kita tentang penekanan bab ini, hatta law dakhalu hujratud dab dakhaltumuh, sampai mereka masuk ke liang dab, niscaya kamu akan masuk ke dalamnya pula. Dalam riwayat lain ini lebih dahsyat lagi. Dalam riwayat lain disebutkan sampai kalaupun ada di antara mereka waliyazubillah yang berhubungan badan dengan ibunya secara terang-terangan, niscaya umat ini akan juga mengikutinya. Waliyazubillah. Sampai perihal ini yang tadi yang memasuki hujratud dab, kalau ini yang sampai menggauli ibunya sendiri akan diikuti oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita pikir mustahil, tetapi saking mustahilnya itu juga diikuti oleh umat ini, oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
dari sini Rasulullah SAW menyatakan bahwa apapun yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, orang Yahudi Nasrani, akan diikuti pula oleh orang-orang dari umat ini, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah al-yahuda wan nasara al-yahudu wan nasara. Para sahabat bertanya, apakah mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Lalu Nabi mengatakan, faman. Jawaban Nabi, lihatlah indahnya bahasa Nabi SAW. Nabi, faman, siapa lagi? Jadi ini adalah bentuk kalau kita ambil dari bahasa Arabnya adalah istifham ingkari. Pertanyaan yang bersifat pengingkaran. Jadi Nabi jawabannya bertanya. Orang bertanya, Nabi pun menjawab, faman, siapa lagi? Jadi istifham ingkari, yaitu pertanyaan yang mengingkari. Jadi maksudnya kalau bukan mereka siapa lagi? Maksudnya seperti itu. Kalau bukan mereka yang diikuti oleh umat ini Yahudi Nasrani, siapa lagi? Itu maksudnya. Baik, kita masuk ke nas berikutnya, nas yang ke-5 dari Thauban yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Atau sudah azan belum? Atau kita belum kan? Belum terdengar orang azan. Belum, atau lanjut aja lah dulu. Lanjut saja dulu. Muslim meriwayatkan dari Thauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha zawaliyal ardh, fara'aitu masyariqaha wa maghrib wa inna ummati sayaqlubu mulkuha ma zuriyali minha." وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرِ وَالْأَحْيَانِ وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ يَبْرَتَهُمْ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ يَا مُحَمَّدُ إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. Artinya, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan belahan baratnya. Dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu. Dan aku diberi dua perbendaharaan simpanan merah dan putih, atau Imperium Persia dan Romawi. Aku meminta kepada Tuhanku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan paceklik yang berkepanjangan, dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu Tuhanku berfirman, hai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan diubah lagi. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu bahwa aku tidak akan membinasakan mereka dengan paceklik yang berkepanjangan, dan tidak akan menjadikan seorang musuh berkuasa atas mereka selain dari kaum mereka sendiri, sehingga nantinya musuh itu akan dapat merampas seluruh negeri mereka, sekalipun manusia yang ada di seluruh belahan bumi berkumpul menghadapi mereka, sampai umatku itu sendiri sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Baik, telah terdengar azan, kita azan dulu insyaallah. Penjelasan dari hadis Thauban ini setelah azan kita lanjutkan insyaallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, kita tadi di sebelum azan telah sama-sama mendengarkan hadis riwayat dari Thauban yang terdapat dalam Sahih Muslim. Thauban di sini adalah Thauban bin Bujdud namanya, yaitu maula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba saya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keadaan seperti yang pembantu yang lainnya yang senantiasa membantu Nabi SAW adalah tapi bukan maula, bukan budak, tetapi khadim, yaitu pembantu Nabi yang berkhidmat kepada Nabi. Kalau ini budak, maula yang dimerdekakan oleh Nabi SAW. Adapun Anas bin Malik adalah membantu yang diserahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi SAW. Dan itu adalah bagaimana semangatnya orang-orang Ansar ketika ingin memberikan sesuatu kepada Nabi SAW, tidak ada yang dimiliki kecuali anaknya. Maka Ummu Sulaim berharap agar bisa ikut andil, maka diberikannya, diserahkannya putranya yang ketika itu masih kanak-kanak, Anas bin Malik, kepada Nabi SAW agar bisa membantu Nabi SAW. Begitu juga dengan Thauban, adalah maula Nabi SAW. Dia senantiasa bersama Nabi SAW, yang selalu melayani bagaimana kebutuhan apa yang diperlukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari kerajaan Himyar. Kerajaan Himyar yang dahulu ada namanya kerajaan Himyar, yang sekarang di zaman kita itu termasuk dalam kawasan Yaman. Yaman sekarang berada di Yaman. Beliau adalah seorang yang sahabat yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh para sahabat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Ketika Umar pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintaimu setelah diriku sendiri," kata Umar. "Belum, wahai Umar, belum." Lalu ketika itu baru Umar mengatakan bahwasanya engkau lebih aku cintai melebihi diriku sendiri. Itu baru kata Nabi SAW. Pengorbanan mereka, bagaimana mereka cintanya kepada Nabi SAW itu dibuktikan salah satunya ketika peristiwa perang Uhud. Bagaimana mereka menjadi tameng Nabi SAW agar Nabi tidak mendapat serangan atau luka dari serangan tombak, anak panah, pedang, maka diri mereka lah yang menjadi tamengnya. Itu pengorbanan yang sangat luar biasa.
dan disitulah peran Abu Talhah. Ya, Abu Talhah yang ketika itu menjadi tameng, sehingga kata Nabi seolah-olah dia adalah syahid yang masih hidup. Dia syahid, digelari syahid, syuhada, tetapi masih hidup. Adapun Sauban saking cintanya kepada Nabi SAW dan menganggap dirinya nanti di akhirat kelak tidak lagi bersama Nabi SAW. Saking khawatirnya, dia kedudukannya dia cuma mantan budak. Sementara dia ingin kebersamaannya bersama Nabi yang senantiasa, misalnya mengambil air wudu untuk Nabi, bejana-bejana untuk keperluan Nabi SAW, dan dia ingin seperti itu juga di akhirat. Kedudukan Nabi pasti tinggi dan itu diyakini. Lalu bagaimana dengan kita ini? Lalu dengan itu maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa mengenai Sauban ini, mengenai Sauban ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka merekalah orang-orang yang bersama yang telah diberikan nikmat oleh Allah minan nabiyyin, di antara para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, maka mereka itulah orang-orang teman yang baik nanti. Jadi dengan ayat itu maka berbahagialah Thauban dan sahabat yang lainnya, insyaallah masih bisa bersama Nabi SAW dan bersahabat dan sebaik-baik sahabat, yaitu yang telah diberi nikmat di akhirat kelak. Itulah keindahan kehidupan mereka, bagaimana mereka ingin senantiasa bersama Nabi SAW. Ada yang satu lagi kalau tidak salah, ada yang ingat namanya, yang sama juga membantu kebutuhan Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya di akhirat kelak engkau mempunyai kedudukan yang tinggi, sementara kami seperti ini. Maka Nabi SAW mengatakan, bantulah aku dengan memperbanyak sujud, kata Nabi SAW. Maka Nabi mewasiatkan kepada sahabat ini agar memperbanyak sujud, memperbanyak solat sunatnya, agar nanti di akhirat berdampingan bersama dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Itulah bagaimana kalau kita perhatikan, mengambil pelajaran mutiara-mutiara keindahan kehidupan mereka, apa yang mereka inginkan? Di surga bersama Nabi. Di surga bersama Nabi. Tidak kita bandingkan bagaimana halusnya hati mereka, bagaimana lurusnya jiwa mereka. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana mereka, sampai mereka keinginannya mereka seperti itu. Sementara kita dengan kehidupan kita sekarang masih banyak mimpi-mimpi kita seolah-olah yang ingin kita capai. Kita ingin begini, ingin menguasai dunia dan segala macamnya, ingin dari harta-harta dunia seperti itu. Tetapi mereka yang mereka menginginkan masuk surga dan tetap bersahabat sebagaimana mereka dekat dengan Nabi SAW di dunia, begitu juga di akhirat kelak. Itu mereka, kehidupan mereka bahagia karena yang mereka tuju telah mereka dapatkan. Apa yang mereka tuju yaitu ingin bersama Nabi SAW di akhirat kelak di surga Allah. Akan tetapi kita sekarang belum tahu apa tujuan kita. Kita masih ini, kita masih ingin ini, kita masih ada posisi ini dan segala macamnya. Sehingga buyarlah apa yang telah kita tuju. Sementara mereka telah mengetahui tujuan mereka, yaitu di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi tercinta, sebagaimana mereka bersama ketika dunia juga bersama di akhirat kelak. Selanjutnya, innallaha zawalil ard, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku. Di dalam hadis ini yaitu dibentangkan, mengumpulkan hingga umatku, kata Nabi SAW, memiliki kekuasaan timur dan barat. Kemudian wa inna ummati sayabulughu mulkuha ma zuyali minha. Kemudian sesungguhnya umatku kekuasaannya akan mencapai belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku. Jadi banyak sekali bagaimana nanti kekuasaan
hingga belahan timur, barat, itu telah disaksikan akan didapatkan. Sementara dahulu cuman sekitar Madinah dan sekitarnya. Nanti akan seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa utitul kanzain, dan aku diberi dua perbendaharaan simpanan, al-ahmara wal abyad, yaitu yang merah dan putih. Maksudnya yang merah yang putih adalah imperium, simpanan imperium Persia. Adapun yang merah, yang putih adalah imperium Romawi. Apa maksudnya merah putih di sini? Ahmar wal abyad ini merah putih, apa maksudnya? Merah putih ini bendera Indonesia. Apakah itu maksudnya? Tidak. Nanti salah tafsir juga, nanti ada yang cocok logi kan. Berarti kekuasaan itu di Indonesia nanti akan timbul segala macam lah. Yang dimaksud merah putih yaitu karena orang-orang Persia mereka mempunyai penghasilan atau sesuatu yang bisa dihasilkan dari perbendaharaan kerajaan Kisra mereka, yaitu emas. Sementara orang Romawi yaitu berupa perak. Itu maksudnya merah dan putih, maksudnya seperti itu. Dan itu telah kita saksikan bersama-sama, kita pelajari, kita ketahui bersama-sama, yaitu di zaman Umar bin Khattab, bagaimana dua imperium tersebut itu ditakluk pada zaman Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammah. Aku meminta kepada Rabbku untuk umatku agar mereka jangan dibinasakan dengan penceklik yang berkepanjangan. Ini disebutkan di sini, sementara sebelumnya ada penceklik yang panjang seperti orang-orang golongan dari zaman Fir'aun. Walaqad dalam surah Al-A'raf ayat 130, walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Dalam surah Al-A'raf ayat 130, dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan. Itu telah dilakukan, telah terjadi pada zaman Fir'aun. Sementara zaman penceklik seperti ini yang dirasakan, itu tidak dirasakan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alla yusallitu alaihim aduwan minasiwa anfusihim, dan jangan dikuasakan kepada musuh selain kaum mereka sendiri. Ya, maksudnya tidak akan dikuasai oleh musuh. Tidak akan dikuasai oleh musuh. Kemudian di hadis tersebut, sauban fayastabiha ba'datahum. Sebagian musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbiya ba'duhum ba'da. Sampai umatmu itu sendiri sebagian mereka menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Jadi maksudnya memang begitulah keadaan realita sekarang, bahwasanya banyaknya terjadi pertikaian, perpecahan di antara mereka. Itulah yang terjadi bagi umat Nabi SAW. Wa inna rabbi qal, lalu Rabbku berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, bila aku telah menetapkan sesuatu, maka ketetapan itu tidak akan dirubah lagi. Jadi tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di berikutnya, paling terakhir Barqani, karena dia masih ada hubungannya, ada miripnya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Barqani dalam sahihnya dengan tambahan wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immata al-mujidin wa idza waqa'a alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah wa la takunu sa'an hatta yalhaqqa hayyu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda fi'amun min ummati
al-awtan fa innahu sayakunu fi al-ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'umu anna nabiyyu wa ana khatamu an-nabiyyina la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatu min ummati ala haqqi mansuratan la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Artinya, dan yang aku khawatirkan terhadap umatku tiada lain adalah para pemimpin yang menyesatkan. Dan apabila pertumpahan darah telah menimpa umatku, maka tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Kiamat tidak akan terjadi sebelum ada suatu kaum dari umatku mengikuti orang-orang musyrik dan beberapa kelompok dari umatku menyembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku sebagai nabi, padahal aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi sesudahku. Sungguh pun demikian akan tetap ada dari umatku segolongan yang tegak membela al-haq dan mendapat pertolongan dari Allah. Mereka tidak tergoyah oleh orang-orang yang menghinakan mereka sampai datang keputusan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, dari hadis yang ini maka jelaslah bab 23 ini bahwasanya akan ada dari umat ini yang akan menyembah berhala yang disebutkan dalam riwayat Al-Barqani ini. Sejenak kita mengenal siapa itu Al-Barqani, warahul Barqani fi sahihi. Jadi siapa itu Imam Barqani? Beliau adalah Al-Hafiz Al-Kabir. Jadi Al-Hafiz Al-Kabir. Kalau disebut Al-Hafiz, otomatis dia bukan Al-Hafiz di zaman kita yang menghafal Al-Quran, tidak. Tetapi mereka di masa kanak-kanak mereka telah hafal Al-Quran Al-Karim. Biasanya di usia-usia 9 tahun, 7 tahun mereka telah menghafal Al-Quran. Itu bukan menghafal Al-Quran dengan hafal Al-Quran seperti di zaman kita, tetapi mereka menguasai qiraah. Lalu setelah itu mereka menghafal hadis-hadis Nabi SAW, itu ratusan ribu hadis, baru dikatakan Al-Hafiz. Seperti Al-Hafiz Ibnu Katsir, kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani, karena di zaman itu standar Al-Hafiz. Bukan Al-Hafiz di zaman kita yang alhamdulillah menghafal 30 juz diberi gelar Hafiz, bukan seperti itu. Jadi lebih tinggi bobot di zaman dahulu Al-Hafiznya. Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ghalib Al-Khawarizmi Asy-Syafi'i. Jadi dia bermazhab Asy-Syafi'i. Dilahirkan pada tahun 336 Hijriah dan wafat pada tahun 425 Hijriah. Al-Khatib, di sini baru Al-Khatib Al-Baghdadi. Berkata beliau orang yang sabat, yaitu dipercaya, wara, yaitu orang yang saleh bertakwa. Tidak pernah kami melihat ada di antara syekh-syekh kami yang lebih sabat dari beliau. Mumpuni dalam ilmu fikih dan banyak karyanya. Beliau mengarang musnad yang berisi hadis-hadis yang terdapat dalam kitab As-Sahihain. Beliau menghimpun hadis Ats-Tsauri, Syu'bah dan beberapa tokoh ulama. Itu dia sejenak Al-Barqani, dan kami pribadi pun baru mengenalnya di saat ini. Siapa itu Al-Barqani? Ternyata ada sahihnya, ada musnadnya. Itulah dia. Masih banyak ulama-ulama yang tidak kita kenal, dan karya-karya mereka yang belum kita pelajari. Sehingga kalau kita mengetahui bagaimana pujian ulama terhadap mereka, sehingga tidak ada apa-apanya kita di zaman ini yang keadaan seperti ini, yang tidak mempunyai karya tulis, yang tidak ada digelari seperti Al-Hafiz, yang sabat, yang wara, yang segala macam. Sementara ulama-ulama memuji mereka. Jadi yang mentazkiyah itu kalau di zaman sekarang, yaitu orang yang hadir di majelis gurunya atau ustadznya, itu yang mentazkiyah. Jadi patokannya, istilahnya kalau kita ambil supaya paham, murid-muridnya yang mentazkiyah gurunya. Berbeda di zaman dahulu, yang mentazkiyah maksudnya yang memuji adalah orang-orang yang selevel ulama juga. Jadi yang mengatakan mereka ulama, ya ulama juga, bukan dari bawah. Kalau sekarang yang memuji
Misalnya kita, oh, Ustadz Den, kan gitu. Ustadz saya, guru saya, muridnya yang memuji, itu wajar. Wajar seorang yang belajar dengan gurunya itu wajar. Tetapi kalau di zaman dahulu ulama yang memujinya, seperti pujian ulama terhadap ulama yang lain, tidak ada di kolong langit ini yang saya jumpai orang yang paham dengan, yang mengetahui, yang menguasai hadis Nabi SAW selain ini. Misalnya, itu pujian ulama terhadap ulama, bukan pujian murid terhadap guru. Berbeda. Kadang ada seseorang berguru, dia seolah-olah gurunya saja yang benar, yang lain tidak. Ini tidak boleh. Ini takutnya khawatir kita jatuh kepada ghulu yang telah kita lewati, bahwasanya berlebih-lebihan, melewati batas. Jadi masih banyak keterangan di sini bahwasanya Abu Daud juga meriwayatkan yang maknanya kekuasaan pertempuran Islam akan berlangsung selama 35 tahun atau 36 atau 37 tahun. Jika mereka para pemimpin yang binasa, maka itu adalah jalan yang binasa. Dan jika agama mereka tegak, maka ia akan tegak selama 70 tahun. Lalu aku berkata, apakah dari yang tersisa itu dari yang telah lalu? Maka beliau dari yang telah lalu. Lalu Abu Daud juga meriwayatkan dalam sunatnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yataqarrabu zamanu wa yanqusul ilm wa tazharul fitan wa yulqal suh wa yaksurul haraj. Qila ya Rasulullah ayu huwa qal al-qatlu. Akan terjadi waktu tersisa dekat, cepat ilmu berkurang. Ini mengenai Nabi SAW tentang nubuah, berita-berita kenabian, fitnah-fitnah bermunculan. Inilah zaman kita, fitnah-minah, ilmu berkurang, wayang kusul ilm, kemudian watazharul fitan, banyaknya fitnah-fitnah bermunculan, lalu wayul qahsuh, yaitu sifat rakus yang dilakukan, serta banyak terjadi kekacauan. Inilah zaman kita. Lalu ditanyakan kepada beliau, apakah itu? Beliau bersabda, pembunuhan. Jadi di akhir zaman itu banyak pembunuh. Kadang orang yang membunuh tidak tahu apa alasannya membunuh, yang penting dia membunuh. Itulah nanti akhir zaman yang banyaknya terjadi pembunuhan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keselamatan. Wa inna akhafu ala ummatil a'immatal mudillin. Dijelaskan di dalam hadis ini bahwasanya sesungguhnya yang akan aku khawatirkan terhadap umatku adalah pemimpin al-mudillin, al-aimatal mudillin, pemimpin yang menyesatkan, yaitu para umara, pemimpin, kemudian ulamanya yang menyesatkan, kemudian ahli ibadahnya. Dan ini disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 67. Dalam surah Al-Ahzab, coba diketik aja supaya agak cepat karena waktu kita mau isya insyaallah. Ayat 67 Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 67 ya. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi itulah keadaan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman, yang mereka akhirnya disesatkan oleh a'immatul mudillin, pemimpin-pemimpin, baik itu umara mereka, baik itu ulama mereka dan ahli ibadah mereka. Kemudian yang bisa kita pelajari sebenarnya masih banyak yang banyak dinukilkan, akan tetapi di sini kita ambil yang poin penting-pentingnya saja, bahwasanya di sini kita tidak boleh ghulu, berlebih-lebihan dan ifrat, melampaui batas. Kemudian alangkah banyaknya bentuk kedustaan, kekufuran, penentangan terhadap Allah, kitabnya dan rasul-rasulnya. Jadi itu pelajaran, itulah yang akan terjadi. Wa inna ma akhafu ala ummatil aimatul mudillin, diulang lagi, itu juga telah disebutkan. Dari Abu Darda juga disebutkan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
inna akhwafu ma akhafu ala ummatil aimatal mudillin. Sama juga riwayatnya, sesungguhnya apa yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah para pemimpin yang menyesatkan. Ini banyak, Ad-Darimi juga meriwayatkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan bahwasanya sesuatu yang baru, mengada-ada, muhdats, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal yang sesuatu yang baru, maka itu ditolak. Masih banyak yang ini panjang pembahasannya, bagaimana kesesatan yang dilakukan oleh umat ini. Jadi tentang hadis ini, tentang hadis bid'ah juga dijelaskan, tapi kita tidak bacakan semuanya. Ini ada riwayat dari Ziyad bin Hudair, dia berkata, Umar berkata kepadaku, apakah kamu tahu apa yang menghancurkan Islam? Aku menjawab, tidak. Dia berkata, yaitu kekeliruan orang alim. Kekeliruan orang alim, perdebatan orang munafik dengan kitabullah, serta putusan hukum para pemimpin yang menyesatkan. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu tidak duduk dalam suatu majelis untuk melainkan dia berkata, hanya Allah lah hakim yang adil. Binasalah orang-orang yang meragu. Di dalamnya terdapat ucapan, oleh karena itu waspadalah terhadap kepiawaian ahli hikmah dan bersilat lidah, karena sesungguhnya syaitan terkadang mengucapkan kesesatan melalui lisan ahli hikmah, dan orang munafik terkadang berkata dengan perkataan yang hak. Aku berkata kepada Mu'az, bagaimana aku dapat mengetahui bahwa ahli hikmah terkadang mengatakan perkataan sesat, sedangkan munafik mengatakan perkataan yang benar? Dia berkata lagi kepadaku, hindarilah perkataan ahli hikmah yang mengandung syubhat. Ini dia, mengandung syubhat, yaitu yang dikatakan apa ini, maka janganlah ucapan itu menggoyahkan pendirianmu. Wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu la yurfa'u ila yaumil qiyamah. Apabila pedang telah dihunus di tengah umatku, maka hal itu tidak akan berakhir sampai akhir hari kiamat. Nah, inilah realitanya. Apa yang terjadi setelah pertumpahan darah yang dilakukan, Utsman terbunuh, maka sampai hari kiamat maka akan terjadi peperangan. Itu juga yang kita saksikan yang terjadi di Syam, itu bagaimana terjadi peperangan sampai sekarang. Dan waktu kita di zaman perang Teluk itu sudah ada mendengar berita, walaupun masih di TV hitam putih, TVRI, bagaimana senantiasa terjadinya peperangan di antara di negeri-negeri kaum muslimin, dan itu terjadinya peperangan itu sampai hari kiamat. Jadi kalau kita mempelajari ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, maka tidak ada herannya kita terhadap banyaknya peperangan, karena itu memang sudah sunnatullah. Kemudian di dalam hadis ini, wa innahu sayakuna fi ummati kadzabuna 30 kulluhum yaz'umu annahu nabi. Sesungguhnya akan ada di antara umatku 30 pendusta yang semuanya mengaku nabi. Nah, ini di antaranya Musailamah al-Kadzdzab, kemudian Al-Aswad al-Nashi di Yaman, Tulaiha bin Khuwailid, Asad bin Khuzaimah saja. Itu sudah terjadi di zaman Abu Bakar, dan Abu Bakar menumpasnya. Ini masih banyak keterangannya. Kita lanjutkan saja. Jadi ada yang di antara umat ini yang mengaku jadi nabi. Kalau di di Sunda Muhammad Musaddak, siapa? Musaddak. Kalau di belakangan Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku adalah penutup para nabi, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab, maka Muhammadun ahadim min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Muhammad itu sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi.
wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq mansuratun la yadurruhum man khadalahum. Sungguh pun demikian akan tetap ada dari umatku ini, kata Nabi SAW, segolongan yang tegak membela kebenaran, al-haq, yaitu ta'ifatun mansurah, yang dikenal dengan itu, dan mendapat pertolongan ta'ifatun mansurah, yang senantiasa golongan yang berada dalam kebenaran dan tetap mendapat pertolongan. Dijelaskan di sini Yazid bin Harun dan Ahmad bin Hanbal berkata, yaitu mereka itu bukan ahlul hadis, aku tidak tahu itu siapa lagi. Jadi yang dimaksud ta'ifatun mansurah, atau yang kita ketahui banyak istilah-istilahnya, yang tetap tegak itu sampai hari kiamat berada dalam hak, siapa lagi bukan ahlul hadis, kata Imam Ahmad bin Hanbal, karena mereka yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pertikaian antara madrasah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, maka muncullah Imam Syafi'i yang membela sunnah Nabi SAW, sehingga Imam Syafi'i diberi gelar Nasrus Sunnah, yaitu penolong sunnah Nabi SAW. Dan kita mengetahui bagaimana mereka adalah orang-orang yang membela sunnah Nabi SAW. Abdullah bin Mubarak, Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Sinan, Bukhari dan yang lain berkata, sungguh mereka yang dimaksud adalah ahlul hadis. Dalam riwayat yang lain, Ali bin Abil Al-Madini bahwasanya berkata mereka adalah orang-orang Arab, dan berdalil huwa ahlul Arab. Nah, jadi dikatakan seperti itu. Adapun Imam Nawawi mengatakan orang yang ta'ifatun mansurah tersebut yang disebutkan ada boleh jadi yang dimaksud golongan tersebut adalah kumpulan orang-orang yang beriman yang beragam, pemberani, ahli perang, ahli fikih, ahli hadis, ahli tafsir, pelaksana amar ma'ruf nahi mungkar, ahli zuhud, ahli ibadah. Tidak mesti pula mereka itu hanya berkonsentrasi di satu negeri saja, bahkan bisa terjadi dari penjuru bumi. Nah, itu perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun Imam Qurtubi mengatakan siapa itu ta'ifatun mansurah, golongan yang senantiasa berada dalam hak dan mendapat pertolongan dari Allah, yaitu mereka adalah hujjah, golongan yang senantiasa mendapat kebenaran. Namun di sini masih banyak dijelaskan siapa saja mereka. Yang penting mereka yang, kalau Imam Nawawi itu lebih lengkap, itu semuanya mereka adalah pemberani, ahli perang, fikih, ahli hadis, ahli tafsir, pelaksanaan orang ahli zuhud, ahli ibadah. Jadi banyak penjabarannya. Sementara yang kita sebutkan tadi seperti Imam Ahmad hanya memposisikan mereka adalah ahli hadis. Tetapi kalau kita kembalikan di zaman itu, mereka ahli hadis adalah orang-orang yang wara', orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'tiya amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah terjadinya tanda-tanda hari kiamat. Jadi itu telah dijelaskan, nanti ada bagaimana 10 tanda-tanda yang disebutkan di dalam satu hadis, yang bagaimana maksudnya tanda-tanda kiamat besar, yang keluarnya Dajjal, lalu turunnya Nabi Isa, yang semuanya telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain. Sebenarnya dinukilkan di sini, akan tetapi kita melihat bagaimana panjangnya penjabarannya, takutnya nanti kita selesainya jam 10 malam. Di hadis di riwayat Muslim, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang yang di bumi hanya mengatakan Allah Allah saja, hatta ti'ahumus sa'ah. Ada yang lain. Nah, ini ada yang lain yang mengenai perselisihan itu. Ibnu Battal berkata mereka berada di Baitul Maqdis. Nah, ini Baitul Maqdis. Mereka di Syam, yang dikatakan ta'ifatun mansurah. Ibnu Battal mengatakan bahwa mereka itu yang berada di Baitul Maqdis sekarang. Itu mungkin kalau seandainya orang mengatakan ini, bisa juga ini ada pendapat para ulama. Dan Mu'az juga berkata mereka berada di Syam. Mereka berada di Syam. Itulah orang yang akan menjaga, yang senantiasa berada di atas kebenaran, dan mudah-mudahan orang-orang yang berada di Syam tersebut
terutama yang sekarang masih saja kita ketahui keadaan mereka yang masih belum mendapatkan keamanan, kedamaian, tetapi mereka telah disebutkan di dalam riwayat ini adalah mereka yang berada di Baitul Maqdis, yang senantiasa berada di atas kebenaran dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang terakhir Nabi sallallahu mengatakan bahwasanya tabaraka wa taala, yaitu sampai datangnya, di sini dijelaskan sangat panjang tentang tabaraka wa taala saja, dijelaskan sangat panjang. Tabarakallahu rabbul alamin, diambil maksudnya Allah Rasulullah dalam surah Al-A'raf ayat 54, kemudian dalam surat Mulk tabarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu banyak, jadi masih banyak seharusnya yang bisa dijelaskan. Kalau kita lihat dari halamannya pas membaca ini kalau kita bahas semuanya 4 kali pertemuan. Tapi itulah, alhamdulillah, kita pilih poin-poin pentingnya yang akan kita pelajari bersama-sama di malam hari ini. Mudah-mudahan beberapa dalil yang dibawakan oleh muallif pada bab ini dan terjawab jelas di riwayat terakhir Al-Barqani dalam sahihnya, bahwasanya akan ada dari umat ini yang akan menyembah berhala sebagaimana disebutkan dalam riwayat ini. Dan alhamdulillah ada juga senantiasa berada dalam kebenaran yang dikenal dengan golongan Thaifatum Mansurah, orang yang senantiasa berada di atas kebenaran dan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita pelajarin. Mohon maaf apa yang telah kita bahas mungkin banyak kurangnya. Adapun sebelum kita akhiri, seperti biasa sama-sama kita dengarkan kandungan dari bab ini. Fadhil. Kandungan bab ini: 1. Tafsir ayat dalam surah An-Nisa. Yang kedua, tafsir ayat dalam surah Al-Maidah. Yang ketiga, tafsir ayat dalam surah Al-Kahfi. Yang keempat, masalah penting sekali, yaitu apa pengertian iman kepada jin dan tauhid. Di sini, apakah kita percaya dalam hati atau mengikuti orang-orangnya, sekalipun membenci barang-barang tersebut dan mengerti akan kebajikannya. Yang kelima, sebagai buktinya, apa yang dikatakan ahli kitab kepada orang-orang kafir atau kaum musyrikin di Makkah, maka bahwa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Yang keenam, bahwa iman kepada jin dan tauhid mesti akan terjadi di kalangan umat ini atau umat Islam, sebagaimana ditetapkan dalam hadis dari Abu Sa'ad, dan inilah yang dimaksud dalam bab ini. Yang ketujuh, dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa akan terjadi penyembahan berhala di banyak kalangan dari umat ini. Yang kedelapan, hal yang amat mengherankan, munculnya orang yang mengaku Nabi seperti Al-Muqtar, padahal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan bahwa dirinya termasuk dalam umat ini, bahwa Rasulullah benar dan bahwa Al-Quran benar. Padahal disebutkan dalam Al-Quran bahwa Muhammad adalah penutup para nabi. Namun demikian, pengakuan kenabian Al-Muqtar dipercaya orang, meskipun jelas kontradiksinya. Ia muncul pada akhir masa sahabat dan diikuti oleh banyak orang. Yang ke-9, Rasulullah menyampaikan kabar gembira bahwa al-haq, kebenaran Allah dan ajarannya, tidak akan dapat dilenyapkan sama sekali. Sebagaimana telah terjadi pada masa lalu, bahkan akan tetap ada golongan yang tetap berpegang teguh dan membelanya. Yang ke-10, tanda utamanya bahwa mereka, sekalipun sedikit jumlahnya, tidak tergoyahkan oleh orang-orang yang menghinakan ataupun menentang mereka. Yang 11, bahwa kondisi ini tetap berlangsung sampai hari kiamat. Yang ke-12, karena tanda besar atas kenabian Muhammad SAW terkandung dalam hadis, beliau memberitahukan pada Allah telah memerintahkan kepada beliau belahan timur dan belahan barat, dan beliau menjelaskan makna hal tersebut. Kemudian terjadi seperti yang beliau beritakan, berlainan halnya dengan belahan selatan dan utara. Beliau memerintahkan bahwa
bahwa beliau diberi 2 pengendaraan simpanan. Beliau pertama memberitakan bahwa doanya untuk umatnya dikabulkan dalam 2 perkara. Sedangkan perkara yang ketiga tidak dikabulkan. Yang kedua, beliau memberitakan bahwa akan terjadi pertumpahan darah di antara umatnya. Dan kalau itu sudah terjadi, tidak akan berakhir sampai hari kiamat. Yang ketiga, beliau memberitakan bahwa sebagian umat ini akan menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Yang keempat, beliau memberitakan akan munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi pada umat ini. Yang kelima, beliau memberitakan bahwa akan tetap ada segolongan yang tegak membela kebenaran dan mendapat pertolongan dari Allah. Dan itu semua benar-benar terjadi persis seperti yang beliau beritakan. Padahal masing-masing berita tersebut sangat di luar jangkauan akal. Yang ke-13, apa yang beliau khawatirkan terhadap umatnya hanyalah para pemimpin yang menyesatkan. Yang ke-14, perlu diperhatikan makna dari penjemahan barang. Baik. Demikianlah tadi Bapak ngatain ajib. Telah kita bahas tadi ajib tadi adalah salah satu definisinya adalah sihir. Tagut adalah syaitan. Dan telah kita bahas tadi beberapa penjelasan dari ajib. Ada yang mengatakan tukang ramal, ada mengatakan berhala dan yang lain-lainnya. Jadi yang penting bahwasanya itu adalah sesuatu yang itu akan diikuti oleh umat ini, termasuk dari perkara yang telah terjadi di zaman-zaman. Ada yang mengatakan ajib itu adalah kesyirikan, ada yang mengatakan kesyirikan. Tadi Bapak tadi pas nyebut ajib diulang-ulang apa itu ajib? Ya, ada bertanya Pak kan. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita tadi menyebutkan ajib definisinya tentang sihir, karena bab berikutnya insyaallah akan membahas tentang yang bab ke-24 tentang sihir kalau tidak salah. Hukum sihir. Ini bagaimana selangkah sebab demi sebab kita mengupas bagaimana agar tauhid kita itu kokoh dan seluruh pintu-pintu kesyirikan itu kita pelajari lubang-lubangnya agar itu kita mengetahuinya sehingga tauhid kita murni, tulus, dan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.